Hampir 70% daratan Banua sudah dikafling untuk konsesi. Dua pekerja PT Arta Bumi Sakti, YBS, tertimbun longsoran di area konsesi tambang milik PT Insani Bara Perkasa, IBP, di kilometer 11. Longsor di kawasan tambang batubara Samarinda. Saat kejadian, korban tengah memarkir alat berat di bawah tebing saat Kolam bekas galian tambang. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Areta Kristiani. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Isu lingkungan terkait tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik. Tapi, tidak banyak yang sadar bahwa Kalimantan dapat terkena dampaknya. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dalam pengelolaan dan pemurnian biji nikel menciptakan kebutuhan tinggi terhadap batu bara. Kalimantan merupakan salah satu pulau penghasil batu bara. Dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kalimantan menyimpan 62,1% dari total potensi cadangan dari sumber daya batubara terbesar di Indonesia, yaitu 88,31 miliar ton sumber daya dan cadangan 25,84 miliar ton. Dengan kekayaan alam sebanyak itu, tidakkah kalian ketahui lebih dari ribuan lubang yang dihasilkan galian tambang batubara yang dikelola secara tidak bertanggung jawab, dan lubang galian tersebut dibiarkan terbuka begitu saja. Hal tersebut berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, bahkan mengancam kelestarian alam untuk generasi selanjutnya. Hampir 70% daratan Banua sudah dikafling untuk konsesi. Lubang tambang yang terbuka menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran tanah dan air, serta hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati. Air yang tercemar mengandung logam pada batu bara yang membuat air tersebut mengandung asam. Lubang tambang juga memperparah resiko banjir, longsor, dan kekeringan karena mengganggu sistem hidrologi alami dan mempercepat degradasi tanah. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari lubang bekas galian tambang batubara tersebut. Lantas, apa saja permasalahan hukum yang diakibatkan oleh bekas galian tambang batubara ini? YBS, tertimbun longsoran di area konsesi tambang milik PT Insani Bara Perkasa, IBP, di kilometer. Pada aspek administrasi, banyak perusahaan tambang tidak menjalankan kewajiban reklamasi atau yang biasa kita sebut sebagai pemulihan lahan pasca tambang, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengevaluasi atau mencabut izin perusahaan yang melanggar. Juga dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan, yang sering tidak dilaksanakan secara benar atau hanya sebuah formalitas. Biasanya permasalahan administratif ini masih sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka tetap bisa beroperasi meskipun izin lingkungan sudah kadaluarsa dan juga lubang tambang dibiarkan tanpa penutupan, padahal wajib sesuai dengan dokumen izin tambang. Setelah itu ada aspek perdata. Pada aspek perdata biasanya terjadi karena adanya gugatan dari warga atau masyarakat sekitar yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Biasanya ada juga gugatan ganti rugi yang diajukan berdasarkan kerugian yang diakibatkan adanya bekas galian tambang batubara tersebut. Dan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa contoh dari kasus perdata adalah masyarakat yang menggugat karena perusahaan tambang tersebut memberikan dampak buruk, dapat berupa kerugian gagal panen, pencemaran air, hingga gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran tersebut. Setelah itu ada juga dalam aspek pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada pasal 98 sampai 114. Sebuah perusahaan atau penanggung jawab dapat dipidana jika terbukti. Yang pertama, mencemari lingkungan secara sengaja atau lalai. Kedua, menyebabkan korban jiwa atau kerugian kesehatan. Yang ketiga, tidak menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan. Contohnya dapat berupa hukuman penjara dan denda miliaran rupiah jika terbukti melakukan pencemaran yang menyebabkan penyakit atau kematian. Serta direktur atau pengurus perusahaan bisa dikenai tindak pidana korporasi. Lantas, apa saja prinsip penyelesaian serta peran serta masyarakat sesuai dengan asas dan tanggung jawab yang berlaku? Yang pertama adalah asas tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan. Asas ini seharusnya bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun, pada kenyataannya, negara gagal menegakkan kewajiban reklamasi kepada perusahaan tambang, membiarkan warga hidup di tengah lubang-lubang berbahaya, dan negara juga belum tegas dalam penegakan hukum. Bukti nyatanya masih banyak galian bekas tambang batu bara yang terbuka begitu saja tanpa adanya reklamasi. Sedangkan apa itu reklamasi? Reklamasi tambang adalah proses memperbaiki, memulihkan, dan menata kembali lahan bekas tambang agar aman, stabil, dan dapat dimanfaatkan kembali baik secara ekologis maupun ekonomis. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Tambang yang tidak direklamasi akan merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Tidak adanya pemulihan pasca tambang melanggar prinsip menjaga sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Asas kehati-hatian. Perusahaan seharusnya sudah memperhitungkan dan mencegah resiko lingkungan sebelum memulai operasi. Melalui reklamasi, resiko bencana alam seperti banjir, longsor dapat dicegah sejak awal. Yang keempat, asas pencegahan. Lubang tambang yang dibiarkan terbuka menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip ini. Pencegahan jauh lebih murah dan efektif daripada penanggulangan bencana atau dampak sosial di kemudian hari. Memastikan lubang tambang tidak menjadi sumber bencana seperti banjir, tanah longsor, serta tenggelamnya anak-anak merupakan bentuk pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak berakibat buruk bagi sekitar. Asas polluter pays. Perusahaan tambang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan membiayai pemulihan lingkungan. Namun, kenyataannya banyak yang meninggalkan tanggung jawab tanpa dikenakan sanksi. Padahal, hal ini dapat menjadi pengingat para pihak-pihak yang memiliki wewenang agar selalu sesuai dengan prosedur yang ada dan agar tidak mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang keenam, ada asas akuntabilitas. Asas yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, moral, dan administratif, terutama jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tidak adanya pertanggungjawaban jelas dari pelaku usaha atau dapat dikarenakan lemahnya penegakan dari pemerintah menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, asas keadilan. Warga miskin di sekitar tambang harus menanggung dampak kerusakan, sementara perusahaan menikmati keuntungannya. Hal ini merupakan bukti nyata sebuah ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan lingkungan.
Selanjutnya ada asas partisipatif. Masyarakat kerap tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL atau pengawasan kegiatan tambang. Padahal, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Masyarakat berhak atas lingkungan permukiman yang layak. Setelah itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa hak masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan. Setelah itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70. Pasal ini menjabarkan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik secara individu maupun kelompok, serta memberikan hak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Maka dari itu, dengan kata lain, masyarakat bisa terlibat sejak perencanaan, misalnya dalam penyusunan AMDAL. Setelah itu, masyarakat juga berhak mengawasi dan melaporkan kegiatan tambang yang merusak, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka yang terkena dampak negatifnya. Mereka juga dapat menyuarakan pendapat, memberikan pernyataan keberatan, atau menggugat jika dirugikan, serta mereka berhak atas informasi dan edukasi lingkungan. Namun, realitanya partisipasi masyarakat sering diabaikan. Suara warga tidak didengar, dan mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Yang kesembilan adalah asas ekoregion. Pengelolaan tambang seringkali tidak memperhatikan kesesuaian ekologis wilayah. Banyak tambang yang berada di dekat sumber air, pemukiman, atau lahan produktif tanpa kajian zonasi ekoregion yang tepat. Kegiatan seperti ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah tersebut. Penetapan wilayah tambang seharusnya didahului oleh kajian ekoregion agar tidak menimbulkan kerusakan pada wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting. Itu akibat lubang besar bekas galian tambang batu bara yang hanya berjarak Kasus bekas galian tambang di Kalimantan mencerminkan pelanggaran terhadap asas-asas hukum lingkungan hidup yang menyebabkan tujuan utama hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak tercapai. Hampir seluruh asas dalam Pasal 2 dilanggar, yang mengakibatkan tujuan utama dari hukum lingkungan hidup menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 gagal diwujudkan. Lingkungan rusak, masyarakat dirugikan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang tegas dari negara maupun perusahaan tambang. Bekas lubang tambang bukan sekedar luka di permukaan bumi, tapi juga cerminan luka di hati masyarakat dan kegagalan sistem hukum serta pengawasan lingkungan hidup. Negara punya tanggung jawab, perusahaan punya kewajiban, dan masyarakat punya hak untuk dilibatkan. Jika semua pihak diam, maka alam yang akan berbicara melalui banjir, longsor, dan nyawa yang melayang sia-sia. Saatnya kita tidak lagi menutup mata. Lingkungan bukan warisan, tapi titipan bagi generasi berikutnya. Jangan sampai kita mewariskan kehancuran.